Kemarin kita sudah masuk sekali ya. Sekarang kita lanjutkan. Parameter hibridnya sudah kita dapatkan kemarin. Kemarin sudah kita dapatkan persamaan dari impedansi input, penguatan tegangan arah balik, penguatan arus arah maju, dan admitansi output. Untuk satu-satu ya, H11 hanya hibrid ya. Berarti impedansi input, penguatan tegangan arah balik, H21-nya penguatan arus arah maju, H22-nya admitansi output. Nah, itu secara umum. Nah, kalau untuk rangkaian common emitter, makanya untuk input dikasih I, semua ya, untuk common emitter I, common collector I, common basis I. Untuk tegangan, penguatan tegangan arah maju, reverse ya, R, kemudian arah balik ya, reverse, arah maju forward, kemudian output O. Sehingga di belakangnya baru, kalau common emitter, impedansi inputnya HIE. Common collector HIC, common base HIB. Besarnya bisa sama, ada yang berbeda. Nah, ini yang biru ini sama. Nah, yang tidak saya arsir ini berarti dia parameternya berbeda dari common emitter. Karena data hanya common emitter. Itu juga range ya. Datanya bukan data fix. Seperti umpamanya resistor, sekian kilo, sekian ohm. Kalau ini tidak. Datanya range dari nilai tertentu, umpamanya HIE, dari tertentu sampai nilai terbesarnya. Jadi dia untuk transistor yang berbeda-beda nanti bisa outputnya berbeda. Untuk transistor yang sama ya. Rangkaian sama, transistornya sama, itu outputnya bisa berbeda karena apa? Masing-masing transistor itu dia bisa berbeda-beda. Kemudian ini reverse dari arah maju, H common emitter HRE, HRC common collector, HRB. Ini berbeda semua ya. Kemudian HFE penguatan arus berbeda antara common collector dan common emitter. Begitu juga dengan common base. Kemudian untuk admitansi output berarti HOE untuk common emitter, HOC untuk common collector sama, sedangkan HOB-nya berbeda. Jadi common base semua parameter itu berbeda. Ini adalah yang paling uh, panjang itu konversinya ya, dan paling jarang digunakan. Sedangkan common collector dan emitter itu banyak digunakan. Yang satu adalah untuk beban tahanan besar, kemudian yang satu lagi untuk tahanan kecil cocoknya gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, sebentar saya ambil dulu yang sesungguhnya ya, biar kita bandingkan nanti. Jadi antara dua perintah ya, dua, sama contohnya ya, parameter ini. Saya share ya, jadi yang tadi. Nah, di sini dia, ngomong tadi, impedansi input dari yang di bawah kita ambil contoh soalnya nanti, contoh transistornya. 39042 dan 3904. Impedansi inputnya dari 1 kilo sampai ini penguatannya besarannya ya. Ini kilo, ini tidak ada penguatan tegangan, penguatan arus tidak ada besaran, penguatan ini ya tidak ada besaran ya. Cuman ini 10.000 nilai ini dibagi dengan 10.000 atau dikali 10 pangkat 4. Ini tetap. Ini dia mikro mu atau mikro siemens. Kebalikan daripada ohm. Jadi kalau dia ini ohm, ini dia mu. Nah, ini cukup besar ya, 1 kilo sampai 10 kilo, itu range banyak. Ini walaupun range cukup jauh dari setengah sampai 8, tapi ini kan kecil ya, dibagi 10.000. Jadi setengah dibagi 10.000 ya, berarti dikali 2 deh kan, berarti 28 ini 20.000. Ya, ini ya. Nah, dikali 10.000 ya, itu dibagi setengah 0,5. Dibagi 10.000 kan kecil sekali. 8 dibagi 10.000 ya kecil, pengaruhnya kecil. Nah, ini yang besar.
100 sampai 400, bisa 100, bisa 200, bisa 300, bisa 101, bisa 300,5 gitu ya, banyak sekali ya. Ini sama juga kecil, hanya mikro. Mikro itu kan 10 pangkat minus. Jadi walaupun 40 mikro itu ya tetap kecil, 40 dikali dibagi sejuta. Jadi 4 per 100.000. 100 itu dibagi 4, 25. Nah, seper 25.000 kan kecil sekali. Ya. Jadi pengaruhnya yang dua ini. Impedansi input sama penguatan tegangan. Range-nya cukup panjang. Sehingga kita akan mengambil nanti datanya di antara itu. Yang kalau yang paling tinggi jangan, itu sangat susah dapatnya. Itu biasanya yang hasil untuk pabrik ya. Pabrik alat elektronika. Sehingga pabrik yang tidak di pasar kita tidak akan dapatkan nilai segitu. Nah, nanti itu dikonversi nanti ada contohnya nih dari berapa tadi sebentar saya lihat dari 1 kilo sampai 10 kilo ya yang ini tadi ya 1 sampai 10 kilo diambil di 3,5-nya. Ini dari 100 sampai 400, ini dari berapa ya sebentar, setengah sampai 8 ya, tapi setengah sampai 8 ya, ini dapatnya 1,3 diambil yang kebanyakannya lah ya. Ini dari apa 8 sampai berapa tadi? Dari 1 sampai 40 ya. Jadi bisa datanya berbeda-beda. Ini untuk common emitter ya. Ini dia pada saat arus DC-nya ya. Arus kolektornya ini adalah 1 miliampere. Nah, di sini ada ininya ya nanti ya. Lihat. Jadi kalau arusnya berbeda nanti habis ini kita bahas. Arusnya berbeda, nah dia lain lagi. Nah, jadi banyak sekali apa namanya variabelnya ya. Ini pada arus tertentu ya. Satu tadi ya, 1 miliampere ini deh. Atau ini ya. Ini dia isinya 1 miliampere. Frekuensinya sinyal inputnya dia 1 kilo. Kalau ini berbeda, tentu dia akan berbeda lagi. Tapi pengaruh kemudian dia. Ya. Harus isi 1 miliampere DC. Nah, nanti pengaruhnya sama 2 nanti. Jadi data tersebut sudahlah dia range ya pada suhu yang sama, pada arus yang sama ya. Ini kan 1 miliampere ya. Dia juga bisa ini 1 kilo sampai 10 kilo. 3,5 banyak ya. Ini 100 sampai 400. Ini setengah ya sampai ini dari ini sampai 40 ya mikro. Oh banyak ya. Kemudian dia juga dipengaruhi oleh berapa sebab tadi arus dan suhu terutama ya. Nah, ini contohnya kalau dia menjadi common emitter ya. Tadi dia HFE H21 ya, sekarang menjadi HFE. Inilah yang ada di datasheet. Kita tidak akan ketemu data H11 di datasheet. H12 di datasheet. H22 atau H21 di datasheet, yang ketemu adalah HFE, HOE, HRE, HIE. Seperti yang saya tampilkan tadi ya. Nah, kita lihat lagi sedikit. Jadi datanya adalah pada parameter hibrid. II semua kan, tidak satu-satu kan. Kalau satu-satu itu ada berlaku untuk semua. Untuk common emitter, common collector, common base. Tuh ya. Untuk common emitter yang satu-satu diubah menjadi IE, 1,2 menjadi RE, 2,1 menjadi FE, 2,2 menjadi OE gitu ya. Oke. Ini kemarin sudah, coba kemarin kan 1,1 di sini dia, ini 2,1, ini 2,2 ya. Ini penguatan arusnya, ini penguatan tegangannya. Minus menunjukkan fasanya. Jadi bukan penguatannya yang negatif ya. Penguatan itu adalah tidak ada besaran ya. Dia adalah berapa kali dia, kalau lebih besar dari 1 berarti dia output lebih besar daripada 1. Tegang output lebih besar daripada 1. Kalau lebih kecil berarti tegang output lebih kecil daripada input. Nah, ini dia. Minus bukan, oh dia minus 10 umpamanya. Itu berarti dia penguatan lebih besar daripada 1. Minusnya itu adalah fasanya. Jadi dia common emitter tuh, dia makanya di digital itu digunakan untuk inverting ya, gerbang NOR. Jadi dia jika ada tegangan input basisnya, outputnya malah 0. Jika tegangan inputnya ada, malah outputnya malah tidak ada. Jika dia bekerja pada daerah saklar ya, itu ada ketentuannya. Yang paling gampang adalah jika VBB VCC sama,
maka RB itu 10 kali besarnya daripada RC. Itu hak saturasi. Sudah elektronika kita bahas ya. Jadi udah pasti di saklar. Jika inputnya ada, pasti outputnya 0. Tegangannya mendekati 0 ya. Dia tidak akan pernah 0 karena dia transistor tidak dicabut. Dan arusnya sangat kecil. Tegangannya akan mengikuti besarnya tegangan VCC. Kalau inputnya malah tidak ada, tegangannya malah maksimal. Tidak ada arus yang lewat gitu kan, sehingga tegangannya adalah sama dengan tegangan VCC-nya. Sedangkan kalau ada arus, tegangannya mereka turun karena arusnya maksimal, VCC dibagi RC. Nah itu dia. Berapa dia ini minus. Ini dia meter, sehingga outputnya itu fasanya terbalik antara output dan input. Pada saat inputnya positif, outputnya negatif. Inputnya negatif, outputnya positif. Jadi ini bukan, oh min 10 berarti kecil per 1 dong. Bukan ya, ini fasanya. Kebesarannya. Terus 10 tetap lebih besar ya. Kemudian ini pada si input kemarin, HIE berarti 11, HRE berarti 12, HFE berarti 21, ini HOE berarti 22. Nah, semuanya ada RL kan? Penguatan arus ada RL, penguatan tegangan ada RL, penguatan impedans input ada RL. Yang tidak ada RL-nya nanti adalah ini. Sebentar saya kan ya RL-nya ya. Nah, setelahnya nih. Ini ada RL-nya. Nah, ya. Yang di atas juga ada RL, ya. Impedansi penguatan arus juga ada RL. Dan ini yang tidak ada, ini dia ada RL sendiri ya. Nah, impedansi output karena nanti jadi bebannya adalah sumbernya. Kalau ini kan dari input berarti bebannya adalah ya tahanan bebannya. Nah, ini RL sendiri ya. Nah, kemudian di samping pertama tadi datanya adalah REX, jadi datanya itu bukan seperti ini tadi. Oh pasti dia 3,5, tidak. Dia bergerak ya. Dari 1 sampai 10 kilo, dari 100 sampai 400, dari setengah sampai 10 gitu kan, sampai 40 gitu kan. Setengah sampai 40 ya. Setengah sampai 8 ya. 1 sampai 40 ya. Tadi ya. Kemudian dipengaruhi lagi oleh perubahan arus tadi ya. Ya, jadi dia pada arus 1 milimeter ya, pada saat arus 1 milimeter. Berarti ini nilai tadi nih. Jika arus IC-nya berubah, nilainya juga akan berubah. Jadi parameternya berubah ya dengan titik titik kerja kemarin ya. Saya gambar satu-satu ini 10 parameter transistor. Ya, jika arus turun gitu ya. Nah, di sini dia harusnya yang kita itu di sini nih. Nah, ini ya. Ini nih. Yang nilai-nilai tadi di atas. Jadi walaupun diambil salah satunya ya, dia juga range. Udah pertama range, kemudian dia juga berubah. Jadi pada arusnya turun ini kan 1,5, 0,2, 0,1 ke kiri ya, berarti dia arusnya malah naik. Malah naik ya. Kemudian jika arusnya naik, dia malah turun. Jadi kebalikannya ya. Jika arus IC naik, dia besarnya. Ini tadi kan IA ya, impedansi input ya. Maka dia akan turun. Jika arusnya kecil, dia malah akan naik. Jadi udah berubah lagi kan. Pertama udah range, pasti dia tidak satu nilai, kemudian perubahan arus juga dia akan merubah. Bisa turun, bisa naik. Itu yang pertama ya. Ini besar pengaruhnya karena ya ini dalam kilo ya, 1 sampai 10 kilo. Besar, cukup besar. Tuh ya. Kemudian ini terhadap HRE, walaupun pengaruh kecil ya, dikali karena besarnya dibagi dengan 10.000 kan kecil ya. Tidak ada besaran kecil lah ya. Tapi ada pengaruhnya juga. Nah ini dia seperti parabolik ya, parabola. Dia besar di sini nih, 1 mili tadi ya. Dia pada saat arusnya kecil dia akan naik. Tetapi pada arus yang besar ada batasnya. Sampai sekitar 2 mili ampere dia turun dari 1 ya. Kemudian dia naik ke 5 lagi, naik lagi dia. Sama dengan di sini ya.
Jadi kalau dia 10 nih, ini sama dia dengan pada saat dia kira-kira ini berapa, 3 atau 4, 0,3 atau 0,4 gitu ya. Ini kalau setengah 5, ini dia sama dengan kira-kira hampir lebih kurang setengah ya, atau 0,6 lah ya. Jadi dia parabolik. Lebih rapor lagi, kalau tadi kan jelas kecil dari satu tuh naik, besar dari satu turun. Ini enggak. Kecil dari satu naik ya, sama. Kemudian besar dari satu turun dulu, kemudian naik lagi. Ya, dia parabolik dia. Jadi sampai 2 dia turun daripada 1 mili ya. Tetapi kalau dia di bawah 1 mili, setengah mili, 0,2 mili, 0,1 dia akan naik terus. Sampai dia saja nanti adalah 10 kali daripada ini. Daripada nilai aslinya ya. Kemudian dia turun, setelah 2 dia naik lagi. Itu dia untuk HRE-nya. Cuman untuk ini kecil ya. Nomornya kecil ini karena dia dikali dengan 10 pangkat 4 atau dibagi dengan 10.000 kan. Nilainya tadi adalah HRE itu 1 sampai 8 cuma. Kali 10.000 ya, setengah sampai 8. Ya tadi ya, setengah sampai 8. Oh, kalau ini kan besar ya, kilo ya. Kilo impedansi input, penguatan tegangan. Ini terhadap AFE, penguatan arus ini yang besar ya, karena dia ininya ratusan ya ini ya. Terus kalau ini lihat sampai 10 dikali 10 min 4. Kalau paling tinggi pun dia di sini adalah dibagi sebesarnya itu 10 dikali 10 4 berarti kan 1/1000 ya, 1 per mil. 0,001 kecil ya. Udah paling tinggi tuh. Paling kalau cuma ini 3 kecil lagi. Nah, kalau sini dia ratusan ya. Kan sama juga. Ini kilo tadi ya. Ini dalam kilo ya. 200, 500, 1 kilo, 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Besar ya. Pengaruhnya. Kalau dia naik. Di sini tadi dia hanya kira-kira 3 kilo atau 4 kilo. Ini dia sampai 20 kilo. Jadi kalau 5 kali lipat ya. Kalau 3 lebih lagi. Kalau sini kira-kira tadi 3 ada berapa nih? Katakanlah 3 ya. 3. Nah, kalau sini dia sampai setengah ya. Jauh sekali ya. Jauhnya. 1 kilo, 3 kilo. Nah, kalau ini kan kecil. Maksimal pun dia hanya 10 per 1000. Jadi kecil pengaruhnya. Nah, ini membesar karena dia cukup besar ya, ratusan ya. Ini dia pada saat satu ini tuh dia ini yang sebanyak 1 mili ya. Ini tadinya ini adalah kira-kira dia kira-kira 120 yang kita ini kan ya. Ini kan 150. Ini 150-an lah ya. Makin turun dia naik sampai dia pada saat 0,1 mili arus AC-nya, IC-nya dia sampai 70 penguatannya. Makin besar dia sampai 200 lebih ya. Sampai ini 100, 150 lebih ya. Nggak sampai 200 di sini nih. Itu pengaruhnya ya. Kemudian satu lagi, ini kecil lagi pengaruhnya karena dalam mikro Siemens. Sapu sejuta. Jadi dia 1 milinya ini ada tadi 1 ya. 1 apa namanya? 1 mikro Siemens. Nah, kalau dia turun, dia keturun juga sampai dia di sininya nanti 4 mikrosiemens. 4 bagi ini 1 dibagi sejuta, ini 4 bagi sejuta enggak terlalu besar enggak pengaruhnya ya. Ini juga kalau pada 10 mili ampere arus kolektornya dia makanya sampai dia hampir di sini 75 lah ya, 75 tapi mikro Siemens. Tetap aja kecil ya. Nah, itu ada 4 parameter yang dipengaruhi jika arus ya. Nanti ada lagi sebenarnya panas. Makin panas dia, ingat lagi arus AC akan naik kan? Nah, sama di sini deh. Nah, di sini kalau arus AC makin panas, suhunya di atas suhu ruangan, arus AC akan naik. Berarti dia impedansi inputnya juga akan di sini turun, pasti turun ya. Makin dingin dia juga turun. Maka di sini dia akan naik. Isinya turun dia naik, isi naik dia turun. Kalau untuk impedansi input. Ini kalau arus kalau suhu tuh ya sama suhu. Suhunya panas arusnya akan naik. Nah, ikutin ini nih ke kanan. Suhunya turun dari suhu ruangan dia akan turun. Tapi ininya cukup tinggi dia. Bukan 30 suhu ruangan itu kan sekitar 25 sampai 30 ya. Nah, itu paling dia umpamanya dari 10 derajat baru dia akan turun. Naiknya 10 derajat baru akan naik. Nah, kalau 1 derajat dia pengaruhnya kecil. Ini juga sama. Arus IC naik karena suhu naik ya. Pasti ini penguatan tegangannya akan naik. Nah, makanya
transistor itu, maka nanti akan dilindungi dengan pendingin, heatsink. Panasnya itu disebarkan. Selain pakai kipas tentunya ya. Supaya apa? Suhunya relatif tetap. Pasti berubah ya. Nah, ingat lagi transistor itu bisa bekerja sampai suhu jauh di atas 100 derajat. Air mendidih dia masih aman. Kemudian dinginnya juga sampai dia mendekati titik beku, dia masih aman kerjanya ya. Tapi karakteristiknya pasti berubah. HIE, HOE, HIC sama HRE-nya. HFE-nya juga akan berubah. Apakah dia suhunya naik atau turun? Karena apa? Dia akan mempengaruhi arus isi turun atau naik. Jadi sebenarnya menaikkan parameter 4 tadi adalah dan menurunkannya ya adalah perubahan arus isi. Arus isi itu berubah bisa berubah sebab ya. Pertama dari arus basis naik, ini pasti naik. Arus input IB ya. Atau suhu naik dia juga kan naik. Nah, itu dia parameter-parameter pengaruhnya. Selain yang tadi nilainya range ya. Ini bukan apa namanya? Ini tadi besaran umpama 3,5 bukan 3,5 dari 1 kilo sampai 10 kilo. Ini dari 100 sampai 400. Kebanyakan 100 sampai 300 ya. Oh, yang jenis ini ya. Ini dia setengah sampai 8. Ini 1 sampai 40 mikrosiman ya. Pertama ada range, kemudian dia juga berubah terhadap suhu dan arus isi. Ya, sebenarnya pengaruh arus isi ya, cuman arus isi itu ada dua yang mempengaruhi dia. Pertama adalah perubahan input itu kan. Input IB naik, dia akan naik. Karena ingat isi itu adalah IB dikali beta DC-nya. Jadi isi naik, IB naik, dia akan naik. Suhu naik, isi juga akan naik. Nah, makanya dia dibuat di mana suhunya itu tidak terlalu ekstrim. Makanya digunakan pendingin. Panas nanti disebar serta di kipas sehingga dia suhunya tidak terlalu berubah sehingga nanti titik RIC-nya tetap relatif tetap ya, tidak komponen tetap tapi relatif tetap, sehingga nanti penguatannya, impedasi inputnya, penguatan arus, penguatan tegangan, impedasi input, impedasi output relatif tetap. Nah, ini untuk tarik emitan. Nanti waktu parameter bab berikutnya ini kita gunakan bicara seperti RE aksen ya. Nah, di sini kita tidak gunakan. Jadi beta itu adalah HFE. Berarti dia Z inmax ini di parameter P nanti ya. Kita menggunakan RE aksen. Kalau di parameter hybrid kita hanya tegangan AC semua ya. DC-nya diabaikan. Langsung ke AC. Sedangkan parameter P nanti ya kita akan menghitung dulu untuk mencari ini sebenarnya RE aksennya. Ada cara cepatnya, tapi ideal ya. Tapi kita harus menghitung karena dia akan bisa berubah. Nah, ini cara rata-rata cara cepat ini untuk pendekatan ya. Jadi tahanan emitter ini RE ini kan R ini tahanan karena R kecil ya. Berarti dia tahanan emitter. Emitter tapi di dalam transistor. Nah, aksennya ini dalam transistor gitu juga. Kalau RE kecil saja nanti dia adalah paralel antara RE emitter ya. REDC emitter besar ya, RE besar dengan RL. Itu dia RE kecil tanpa aksen, tanpa ya. Nah, kalau RE aksen artinya dia di dalam transistor. Nah, kalau transistor itu ada tahanannya. Nah, ini di RE aksen. Kecil ya. Nah, sedangkan kalau RE tanpa aksen itu besar dalam ohm. Kalau ini kan kecil. Nah, ini cara cepatnya nih mencari HRE. Tapi dengan nilai yang sama tadi. Jadi umpamanya nilai terendah, nilai tertinggi, atau pas tengah-tengah ya. Jadi impedasi input dibagi dengan penguatan tegangannya. Itulah pendekatannya ya, pendekatannya. Tapi nanti kalau di parameter ini kita hitung yang lebih detail. Tapi dia tidak akan jauh dari situ. Cuman untuk menentukan HIE, ingat lagi dia range. Untuk mencari HFE dia range. Ini dari 100 sampai 400, ini dari 1 kilo sampai 10 kilo. Kita ambil 1 kilo, nanti kita bagi sama ya. Makanya dari 1 sampai 10 itu kan 10. Berarti nanti kita bagi juga dari 100 sampai 400 dibagi 10. Itu 4 kan, 400 bagi 10, 40 nah ya. Setelah 100, berarti 100 di sini dia, berarti di sininya 1 kilo. Naik dia menjadi ini 2 umpamanya nih 2 kilo, di sini berarti dia 140. Nanti dia di sini 10 kilo, ini 400. Nah, nilai itu yang harus sama. Ya, walaupun dia tidak linear ya, tapi pendekatan. Ini pendekatan rata-ratanya. Tadi kita ambil 3,5 dibagi dengan 120. Nah, ini dia tadi ya, kalau yang data ini ya. 3,5 dibagi 120. Itulah RE aksennya. Untuk nilai 3,5. Tapi kalau nanti nilainya 1 kilo, berarti dia dibagi dengan 100.
Berarti kan 1000 dibagi 100 dapatnya 10. 3,5 dibagi dengan 120 dapatnya. Jadi dia sebenarnya tidak linear ya. Makanya ini cara cepatnya, tetapi tidak terlalu valid. Kita harus lebih hitung nanti. Tapi di parameter hybrid ini tidak kita gunakan untuk ini reaksi. Tapi tahanan emitter di dalam transistor. Nanti ada dua, ada tahanan emitter di dalam transistor, ada tahanan emitter yang kita tambahkan. Ini tambah tahanan. Ingat lagi di praktikumnya kita udah bahas tahanan SWAM-nya ya, tahanan SWAM. Tahanan pembenam, artinya apa? Pengaruh beta dikurangi oleh dia, tetapi akibatnya juga ada. Karena beta itulah yang berpengaruh tadi kan di sini. Yang paling besar pengaruhnya beta. Ini dia ratus besar pengaruhnya. Sehingga pengaruh ini dari kurangi, tidak bisa dihilangkan ya. Ini cara cepat. Nah, contohnya tadi 3,5 1,29. Ada data 25. Tapi kalau kita ambil yang pertama ini 1 kilo dengan 100 itu nggak kena ya. Makanya ini datanya, jadi kan 1 kilo dibagi dengan 100 berarti dapatnya kan 10 jauh. Atau nanti 10 kilo dibagi dengan 400. 10 dibagi dengan 4, 25 ya. Kilo. Kilonya 400, 25 dapat. Jadi 100 dibagi 4 kan 25. Nah, itu dia. Kalau paling awal dia salah. 100 dibagi 1 kilo dibagi dengan, nah ini saya lihatin ya. Tidak semua titik dia benar itu ya. Makanya perlu kita hitung yang lebih detail. Walaupun dalam perhitungannya nanti juga menggunakan pendekatan. Makanya kita menggunakan simulasi nanti akan lebih dekatnya. 1 kilo, 3.000 dibagi 100. 10 kan? Tetapi kalau 10 kilo dibagi 400, ya kan 10 dibagi 40 kan? Kemudian ini 1000 tinggal 100, 100 dibagi 4 dapatnya 25. Mirip dengan tadi. Udah ya. Ini nanti kita hitung. Sekarang belum digunakan ya. Dia akan bab berikutnya parameter P dia akan digunakan pendekatan ini. Nah, di parameter hybrid rumusnya agak panjang gitu kan, tetapi datanya kita hanya mencari tadi rumus tadi kan dia dari atas kita hanya satu yang kita cari, dua, RS kecil dan RL kecil. Ini sudah ada datanya, sudah ada data semua. Ini RL, ini RS, itu yang kita cari semua. Jadi ini tahanan beban yang paralel dengan apa? Nanti kita lihat. Ini juga dia paralel dengan apa? Bukan RS besar ya, RS besar itu tahanan SAN, RL besar tahanan beban. Tapi dia untuk DC, kalau AC dia akan paralel dengan tahanan yang lain. Kalau DC dia benar-benar dia berdiri sendiri. Ini contohnya tadi untuk mencari RAC, tapi belum kita gunakan sekarang. Nah, ini contoh dari salah satu rangkaian common emitter. Nah, ini tahanan RS ini adalah karena kita kan sumbernya kita dari rangkaian sebelumnya ya, makanya ada tahanan sini. Nah, kalau dalam prakteknya langsung ini nggak ada, kita gunakan sumber langsung. Ini kan menjadi pembagi tegangan dia nanti. Tapi dia dengan transumber itu ada tahanan RF-nya nanti. Karena setiap komponen pada ada R-nya. Nah, jadi di sini menjadi pembagi tegangan terhadap R1 dan R2. R2 hanya paralel doang ya. Nah, ini yang menjadi tegangan. Nah, ini rangkaian ini harus kita ubah ke bentuk AC. Nah, sifatnya frekuensi rendah, kapasitor itu jika dilewati oleh tegangan DC, ya, tegangan DC kan, udah frekuensinya DC ya, maka dia akan terbuka. Jadi kalau tegangan DC kita masuk ke sini nih, diputus seperti saklar terbuka, ini terbuka, sehingga rangkaiannya hanya ini nih, ya, ini rangkaiannya pada saat DC. Tapi di sini kita tidak gunakan perhitungan ini ya. Nanti dia, tapi ini di dasar kita perlu ya untuk menentukan titik kerja. Kalau tidak nanti akan antara outputnya gelombang positif dan negatif bisa terlalu tinggi positifnya, terlalu rendah negatifnya, atau terlalu rendah positifnya, terlalu rendah negatifnya. Kita membuat ini kelas A ini supaya titik kerjanya di tengah-tengah. Supaya apa? Bentar ya.
Loh. Jadi kalau DC-nya putus kan seperti ini dia kan. Lihat lagi rangkaian dasar elektronika pembagi tegangan. Nah, pada saat tegang AC ini ada sih. Jadi rangkaian ini bekerja pada dua tegangan. Kalau tegangan DC nggak ada, ya tegangan AC ini tidak ada gunanya. Inputnya tidak akan bisa dioperasikan. Dia akan seperti kabel saja, putus. Makanya di sinyal DC-nya harus diaktifkan. Dia bekerja jangan pada DR saklar. Nah, kalau pada DR saklar, dia hanya inputnya ada atau tidak doang. Tidak ada terjadi penguatan. Berarti dia bekerja pada daerah aktif. Nah, ini yang ditentukan berapa besar R1, R2, RC, dan RE-nya. Setelah tegangan VCC ya. Supaya dia bekerja pada daerah aktif. Sini deh ya. Daerah aktif. Nah, kalau ininya seperti ini kan. Nah, yang di sini. Jangan yang titik ini. Nah, ini ya. Ini saturasi sama cut off. Itu untuk saklar. Ini daerah aktif. Kemudian dia bekerja di tengah-tengah ini. Nah, ini key-nya ya. Kalau daerah aktif juga bekerja di tengah. Karena di kelas A ya. Kalau umpamanya agak ke bawah, nanti kalau sinyalnya outputnya penguatan kecil aman, tidak rusak. Tetapi kalau dia besar nanti yang positifnya masih bagus, ininya udah cacat. Atau sebaliknya dia di sini, yang positifnya udah cacat, yang negatifnya belum. Makanya tengah-tengah. Jadi kalau udah cacat emang berarti kita harus menurunkan input atau nanti memperbesar pembagi tegangannya. Karena kadang-kadang input susah ditebak supaya tidak cacat. Nah, ini yang kita cari ini dengan DC ini. Jadi ini bukan walaupun tidak digunakan tetap dihitung nanti. Kalau enggak, ya kita lihat di simulasinya nanti ternyata cepat cacat. Nah, karena pada saat AC kapasitor frekuensi rendah ya, kapasitor itu yang ini kita kan frekuensi rendah nanti untuk pendengar apa dia biasanya sekitar 50-60 Hz gitu ya yang didengar manusia. Maka ini dia akan short. Kalau frekuensi tinggi kapasitornya dihitung karena ada pengaruhnya. Itu di telekomunikasi nanti itu yang pelajarannya. Di sini dia short aja. Putus. Sehingga kalau ini putus, kemudian apalagi dua dia pada saat tegangan AC kapasitor itu seperti saklar tertutup. Ya ini jadi di sini nanti kan. Ini juga ke sini, ini ke sini. Kemudian tegangan DC-nya sama dengan ground. Nah, ini dia ke sini kan ground kan. Sehingga ini akan paralel dengan ini. Ini paralel dengan ini. Nah, ini kita ubah nanti ya. Hingga nanti dia kebut. Nah, ini parameternya ini tadi. Ini kita ambil yang di atas tadi ya. Parameter impedansi inputnya untuk command emitter nih ya 3,5 kilo dari 1 sampai 10 ya 3,5. Kemudian penguatan tegangan arah balik dari setengah sampai 10. Ini dia adalah diambil 1,3 10 pangkat 4 ya, setengah kali 10 4 sampai 10 dikali 10 4. AFE-nya dari 100 sampai 400 nih 120. cukup cukup rendah ini ya. Kalau di simulasi kita di sekitar di atas 150 ya. Di simulasi. Tidak sampai 400, 300, 150-an, 150, 160 dia. Ini transistor yang jenis ini ya, transistor yang ini ya. Beda transistor beda lagi. Ini administrasi output HOE-nya parameter hybrid. Ini FE tadi penguatan tegangannya ya 120. Ininya 8,5 mikrosiemens atau mulai dari 1 sampai 40 mikrosiemens. Cukup tengah ya. Nah, dari parameter berapa nanti? Ditanya dia. Berapa masing-masingnya? Penguatan tegangan berapa? AV-nya, penguatan arusnya, AI-nya, impedasi input AI-nya, HIE-nya, impedasi input HOE-nya berapa? Dari parameter hibrid. Nah, nanti dari situ dari penguatan arus nanti berapa penguatan tegangannya, berapa penguatan tegangannya, berapa penguatan arusnya. Kita lihat di simulasinya aja nanti hasilnya. Jadi dia kalau rangkaian ini ingat DC-nya kita pakai, tetapi dia tetap harus ada. Kalau tidak ada, ya ini penguatan tidak akan terjadi. Nah, di sini dia hanya pada saat tegangan DC ini dia kan yang saya lingkari merah. Sedangkan pada saat AC, nah ini dia kapasitor turbo singkat. Nah, kalau turbo singkat ini short, ini short, ini short. Jadi dia tidak ada lagi harus melewati tangan emitter. Langsung dia short. Untuk AC-nya ya, kalau DC tetap melewati emitter karena ini putus. Ini putus, tidak ke beban. Ini putus, tidak ada DC itu campur dengan tegangan AC, putus. Kemudian tegangan DC itu ke ground sehingga ini paralel dengan RL. Ini R1 paralel dengan R2. RC paralel dengan RL. Jadi rangkaiannya akan berubah seperti ini.
ini RC besar ya. Ini RL besar. Jadi jangan, rumus tadi kan RL Pak Bu, ini bukan ya. Ini RL besar. Ini dia R1, ini R2-nya. Ini RS besar ya. Nah, berarti RS Pak, ini berarti 1 kilo dan RS tidak. Ini RS besar yang dari persamaan itu RS kecil kan. Dari R yang persamaan itu RL besar. Dari mana dia? Nah, ini kan paralel. Berarti RC tahanan kolektor ya, DC paralel dengan tahanan beban DC, sehingga muncullah RL kecil. Nah, ini dia. RLAC. RLAC lah di bawah beban. Kalau RLDC dia tidak seri, tidak paralel ya. Lihat. Ini tidak paralel. Putus, tidak ada hubungan antara RC dengan RL pada saat tegangan DC. Tidak ada hubungan RS dengan rangkaian ini pada saat tegangan DC, sehingga dia hanya pada AC ini. Makanya RL kecil adalah tahanan beban pada tegangan AC. Besarnya adalah RC paralel dengan RL. 3,6 paralel dengan 1,5. Cara cepatnya 3,6 kilo dikali 1,5 kilo dibagi 3,6 kilo ditambah 1. Ini harus dihitung. Ingat, kilo kuadrat ya. Ohm kuadrat. Kalau ini kilo dengan tambah kilo. Jadi 3,6 dikali 1,5 kilo kuadrat ohm kuadrat. Kan nanti dia tiba-tiba kilo kuadrat ohm kuadrat. Dibagi dengan kilo dibagi dengan ohm. Kilo ohm coret kuadratnya. Tinggal dia kilo ohm. Jadi tinggal 3,6 dikali 1,5 dibagi 3,6 bagi 1,5. Sifat paralel adalah dia lebih kecil dari tahanan yang lebih kecil. Yang paling kecil 1,5 kan pasti di bawah. Jadi kalau kita salah hitung nanti, kok hasilnya lebih besar daripada yang paling kecil. Salah. Kalau seri, sifat resistor ya, dia lebih besar daripada yang lebih besar karena di jumlah. Kalau ini di seri pasti dia di atas 3,6. Kalau dia paralel pasti di bawah 1,5, dapatnya 1,6. Ini pembulatan ya, tapi dia 1,60 ohm lah ya. Detailnya saya lihat sebentar. Sesungguhnya ya, itu kan pembulatan. RL ya, common collector. RL kecil itu 1058,82, makanya sebulat kan tadi ya. 1058,8. Ini kita bulatkan 1060 gitu ya. Di dalam perhitungan nanti ada sisi kecil. Inilah tahanan RL kecil. Jadi ini tidak bisa dia 1,5 enggak. Jadi gampang kan? RC paralel dengan RL. Nah, untuk RS ini agak panjang karena ini yang paralel ini dulu, paralel kan? Paralel R1 dengan R2 pada tegangan AC. Kalau DC tidak, R1 tidak paralel. Nah, bagi tegangan jatuhnya dia ya, R1 dengan R2. Nih, paralel R1 ini dia 10 kilo dengan 2,2. Jadi ini sama dengan di atas tadi, kilo dikali kilo kuadrat, ohm dikali ohm kuadrat, kilo ditambah kilo ya kilo, ohm ditambah kilo ohm tambah kilo ohm ya kilo ohm. Tinggal didapatnya kilo ohm. Dapatnya 10 dikali 2,2 berarti dapatnya 22 dibagi dengan 12,2. Pasti dapatnya di bawah 2,2 karena kalau dapat 2 saja berarti 24 kan, ini 22,2. Ini kan 20 dibagi dengan 12,2 dengan 2 saja, kalau 12 berarti udah 24. Ini baru 20 berarti 1,8 dia kilo. Nih. Lihat 1,8 lebih kecil dari 0,2 itu benar. Nah, kalau kita lebih besar ini berarti kita salah hitung bicaranya dia. Bicara di atas tadi kilonya kuadrat. Jangan ini kilo-kilo, kalau kita cari jadi habis. Besarnya nggak ada. Umpamanya ini 3,6 ini dapatnya kilo ohm. Di bawah kilo ohm gitu ya. Nah, ini kan coret. Habis kan? Tidak ada besaran. Ini bukan tahanan, padahal dia tahanan itu kan 8 ohm. Kilo itu kan 1000 aja ya. Dan ini kilo kali kilo kuadrat ohm kali ohm. Atau kalau mau gampangnya ya nggak mau itu tadi ya langsung. Tapi tetap aja ya ohm kali ohm tetap ohm kuadrat ya. Berarti 3600 dikali 1500. Nggak pakai kilo lagi kita. Tapi ohmnya tetap kuadrat. 3600 ditambah 1500. Tapi ohmnya gini. Nah, ohm kuadrat dibagi dengan ohm saja dia, tidak ada kilonya. Ini terserah. Atau kamu mau ya seperti fisika, seper RL kecil sama dengan seper RC ditambah seper RL sama. Tapi nanti setelah dapat hasilnya dibalik. Nah, ini kan lebih cepat. Tapi ini kepala seperti ini hanya untuk dua ini ya. Kalau 3 paralelkan dulu 2 baru hasilnya paralelkan lagi. Tidak bisa di 3. Kalau 3 terlalu panjang. Lebih repot malah. Nah, dapat dia. Ini baru RL kecil ya. Ini masih RS besar nih ya. Ini masih RS besar.
ini sudah RR kecil. Ini sudah R paralel ya. Nanti RS kecilnya ini paralel lagi nanti. Ini RS kecilnya. Jadi RS paralel dengan RP. R1 paralel R2 tadi diparalelkan dengan RS. Itu dapatnya RR kecil. Ya, RS-nya tadi 1 kilo ya. Ini RP-nya 1,8 ini kebalik nih tulisannya. Ini 1 kilo kali 1,8 ya. Dibagi 1 kilo dibagi. Dapatnya 643. Di bawah 1 kilo kan. Nah, ini VIN-nya yang masuk ke transistor sumbernya 2 mili nih AC. Tapi gara-gara ada RP ini, maka dia menjadi lebih kecil. RP itu kan R output, tegangan Thevenin itu, R output dibagi dengan R total. R totalnya apa? Ini tadi dia, satu yang kecil ya tadi. Nih, 1 kilo dengan 1,8 ya. Inilah yang masuk ke transistor. Bukan 2 mili, tapi 1,29. Jadi 1,8 R outputnya, R totalnya adalah 1,8 ditambah 1, 2,8 kan dikali 2. Dapatnya 1,29. Nah, rangkaiannya akan menjadi rangkaian 2 kutub atau 4 parameter. Nah, 4 kutub ya nih. RS-nya nih yang kecil, tinggal masukin ke rumus. Nanti setelah kita sholat maghrib dulu ya, nanti kita lanjutkan. Nah, kita sholat dulu ya, sholat maghrib ya. Nanti kita lihat simulasinya sebentar ya. Ini saya kembali sebentar nih. Tadi kita kan sampai di sini ya. Dapat RS kecil, tambah VIN ya. Dapat rangkaian 2 terminal atau 4 kutub. Di mana ini RS-nya, RS kecil jadinya ya, bukan RS besar. RS besar itu dia tegangan DC-nya, ini RR kecil tegangan AC-nya, tegangan AC-nya. Dapat ini 1,6, 940. Inputnya dapat tadi ini 1,29 dari sumbernya. Nah, ini kalau dari rangkaian asli sumber nih, sumbernya 2 mili, ternyata yang masuk ke transistor hanya 1,29. Karena gara-gara tahanan R1 tadi. Tetapi kalau R1 nggak kita buat, nih kemarin aslinya nih, R1 nggak kita buat, ini dia rangkaiannya, titik kerjanya susah untuk dapatkan di tengah. Nah, ini ada membagi tegangan. Udah kita bahas di dasar numerika ya. Ini adalah rangkaian terbaik untuk membuat titik kerja di tengah-tengah. Dan juga mencegah distorsinya sinyal AC yang kecil ini. Kalau ini langsung ini kan rusak sinyal AC yang ini. Sama tegangan DC yang cukup besar. Dia dalam mili, ini dalam volt. Kalah dia. Rusak dia. Dia kalau rusak dikuatkan nggak ada gunanya. Makanya ini penguatan tegang. Risikonya tadi, yang 2 mili ini bukan 2 mili yang masuk ke input. Tapi dia dibagi tegangan oleh R1 per R2 dengan RS. Nah, ini makanya rugi emang kita di sini tadi ya. Sedikit. Tetapi rugi nggak apa-apa daripada sinyalnya cacat. Ya, hasil kita cacat, rusak, nggak ada gunanya ya. Jadi datanya dicacat boleh. Makanya nggak apa-apa, nih kurang sedikit. Ini gara-gara R1. Kalau nggak ada R1, dia adalah bias basis. Ingat lagi, bias basis tidak cocok untuk penguat, tapi cocoknya untuk saklar. Sehingga dia bekerja di atas dan di bawah ya, titik kerjanya ya. Di atas dan di bawah, yang di atas tadi. Sehingga dia akan hanya untuk saklar. Di atas tidak ada tegangan arus yang besar, di bawah tidak ada arus tegangan besar. Padahal kalau untuk menguat dia harus di tengah-tengah sini, arusnya cukup besar, tegangan juga cukup besar. Kalau bisa di tengah-tengah, berarti dia titik kerjanya separuh arus saturasi. Atau tegangan VCE-nya separuh dari VCC. Mendekati ya, tidak mungkin dia pas karena nanti ada pengurangin VCE ya, sehingga dia sedikit mendekati di tengah itu. Nah, kalau dia R2-nya nggak ada di sini, ya udah di sininya dia akan menjadi ujung ini atau ujung ini. Kalau dia ada tegangan di sini, berarti dia ini kan jadi VDC CC-nya 10 volt ya, PBB-nya. PBB sama dengan VCC itu kan 10 volt. Ini RB-nya 10 kilo, udah sangat besar. Arus B-nya sangat besar, sehingga arus CC-nya mendekati sini nih, sehingga dia bekerja sebagai saklar, tidak sebagai penguat. Jadi kalau kita jadi penguat, dia udah langsung cacat. Berapapun sinyalnya udah langsung cacat. Tidak output ya, tidak ada outputnya karena dia langsung ke sini nih titik kerjanya. Jadi gelombang ada langsung rusak kan. Jadi sehingga tidak ada outputnya kelihatan. Nah, ini guna risikonya kita menggunakan R itu, ya keuntungan itu tadi. Jadi dalam satu sisi dia menurunkan input dari sumber
tergantung dari besar ininya tadi ya. R paralel tadi dibagi dengan RS dibagi dengan paralel. Kalau RS kan dari peralatan luar ya, kita hilangkan. Tetapi dia sinyal kita itu tidak rusak. Ini dia. Nah, ini tinggal dimasukin tadi RS dan RL. Yang banyak RL kan tadi ini, RL. RL dimasukin. Depannya ini. HFE, ini 1 tambah HOE dikali RL. 20 dibagi 1, dapatnya hampir sama ini ya. 16. Ini penguatan tegangan, minus. Itu fasanya nanti kita disimulasi. Kalau hasil perhitungnya minus nanti. Ini HFE dikali RL kan minus. Minus ya. Minus 110 dikali 1,6 kilo, 1,6 kilo ya. Dibagi ini 3,5 ditambah 3,5 dikali. Apa setengah mikro? Ini kecil sekali. Dikurangi dengan 1,3 10 min 4 dikali 120 dikali 1,6. Pada ini. Minus 36. Minus itu fasanya, bukan besarannya. Nanti kalau AV ini kan penguatannya, berarti sekian kali ya. Kalau nanti kita jadikan untuk dalam dB dia nanti, itu berapa dB dia, berarti dia kita harus minusnya kita hilangkan. Jadi dia, kalau dia tegangan kan, berarti dia 20 log 36. Jangan, kalau 20 log minus 36 nanti dia akan menjadi error. Hitungannya ya, kalkulator itu error. Kalau gunakan SL error, makanya minus. Karena dB itu kalau dia minus dB itu nanti dia di bawah 1 gitu ya, bukan min. Di bawah 1-nya si positif. 0,0, itu berarti pasti outputnya lebih besar daripada input, sehingga dia penguatannya kecil. Minus itu artinya apa? Bukan penguatannya minus, berarti outputnya lebih kecil daripada input. Makanya nanti dB-nya minus. Kalau dB-nya positif, maka dia outputnya lebih besar. Ini tidak boleh ada kalau dB nanti 36. Impresi input juga gitu. HIE, HRE, HFE. Nah, sini kelihatan ini ohm, ini ohm ini tidak ada, ini ohm ya. Ini tidak ada besaran, ini ohm dikali seper ohm dikali ohm. Habis. Ini dapatnya ohm, ohm dikurangi ohm dapatnya ohm. 3,5 dikurangi ini dapatnya 3, hampir hampir besar sama dengan HIE ya. HIE-nya 3,5 ini dapatnya adalah 3,48. Tapi tidak selalunya sama ya, harus dihitung. Karena nanti RL-nya berbeda. Kemudian impedance output juga itu. Jadi dia satu-satunya menggunakan RS tadi kan. RS, kita lihat ohm dia kan. Ini juga high E juga dalam ohm, kilo 3,5 kilo. Ini RS dalam ohm, ini high E dalam ohm. HOE-nya seper ohm. Ohm dikali seper ohm dapatnya habis. Penguatannya, besarannya ya. Tinggal besar ininya saja. Ini tidak ada besaran, habis tidak ada besaran, tidak ada besaran. Ini ohm, ohm dibagi tidak ada besaran, dapatnya ohm. Cuma ini pembaginya kecil ya, karena ini 640 dikali 3,5 kilo, ini cukup besar. Tetapi ini dikali 8,5 mikro, dibagi sejuta itu. Ini kan kilo cuma ya, kilo, ini tambahkan kecil. Jadi 4 sekian kilo dikali 8,5 dibagi 1 juta. Makanya kecil. Dikurangi lagi dengan ini, walaupun kurang kecil ya. 120 dikali dengan 1,3 10 min 4. Kalau 120 dikali 1,5 aja, berarti 180 dibagi 10.000, kan kecil sekali. Pokoknya ini 0,035, 2,01. Jadi 4.143 dibagi 0,0. Pokoknya 200. Nah, ini besar ya. Kekuatannya dalam ratusan ohm, impedansi inputnya hanya dalam kilo ya. Nah, itu ada ciri dari, nanti akan kita bandingkan tiga penguatnya. Jadi di sini apa? Cirinya pertama adalah dia cocok untuk penguat common emitter itu untuk beban-beban besar ohmnya. Bukan dayanya ya, ohmnya ya. Karena nanti kan dia menjadi beban itu R salah satunya dia. Nah, dayanya besar ini. Dayanya apa nih tadi? 119 dikali 36. Besar. Kali ya dari inputnya. Itu dia terlalu besar. Kenapa? Karena ini dia batas atasnya juga ada. Makanya ini adalah nama preamp. Sinyal yang sangat kecil dikuatkan dulu. Baru nanti ini penguat daya setelah ini ya. Karena kan preamp itu bertingkat. Masih kecil nih. Kalau kita gunakan penguat daya rugi kita. Karena penguatan daya itu untuk transistor daya besar itu penguatannya kecil. Berbeda. Transistor daya kecil penguatannya besar. Tadi ya sampai ratusan kali. Kalau penguatannya besar itu hanya puluhan kali. Sehingga kita besarkan dulu sampai maksimal di sini. Outputnya baru ke penguat daya. Nanti akan kita bahas penguat daya. Sekalian untuk menghitung berapa sih yang diperbolehkan puncaknya itu. Supaya dia cacat. Kalau dengan simulasi kita enak ya. Cuma kita, dikurangin inputnya sekian. Atau penguatannya yang kita turunkan. Menurunkan penguatan gampang nanti kan. Dengan tambah swam. Akan turun dia otomatis.
Dan rangkaian ini belum stabil ya. Ini rangkaiannya sudah cukup. Penguatannya besar nih. Rangkaian yang ini. Penguatan besar tetapi tidak stabil. Kenapa? Perubahan arus isi akan langsung output. Ingat lagi, perubahan arus isi karena apa tadi? Karena panas gitu ya. Perubahan IB juga akan dia besar. Sehingga nanti output akan langsung besar, bisa merusak. Nah, nanti kita bahas di parameter P ya. Ada umpan balik nanti supaya dia menjadi stabil. Dengan risiko tentu setiap ada tindakan pasti risikonya ada baiknya, pasti ada buruknya ya. Tidak semuanya baik. Pasti di secara teknis di apa namanya sama dengan kehidupan juga gitu. Makin besar, contohnya kita makin besar gaji, pengeluaran kita juga makin besar. Kenapa? Keinginan makin banyak. Ini juga gitu. Penguatan besar, arusnya besar, ternyata dia tidak stabil, bisa merusak beban. Karena langsung naik gitu ya. Nah, dia buat stabil, nah penguatannya akan turun. Jadi dia aman lagi, itu yang kita pilih. Nanti kita akan hitung berapa dia supaya dia tidak langsung outputnya itu langsung keluar. Jika terjadi peningkatan yang tiba-tiba, dia tidak langsung ke output, tapi diumpan balikkan namanya, feedback negatif ya, umpan balik negatif. Tujuannya apa? Menurunkan input supaya output yang terlalu tinggi tadi tidak terlalu tinggi, sehingga dia stabil, outputnya selalu relatif stabil ya, pasti ada turun naik tapi kecil, masih dalam toleransi. Tapi kalau rangkaian ini tidak langsung, karena tidak ada umpan balik. Pokoknya berapapun outputnya besar mau kecil langsung ke atau ke rangkaian berikutnya. Kalau ini preamp pasti rangkaian berikutnya belum ke beban ya. Dia belum kuat mendrive beban. Ya, cukup besar. Nah, ini dia contohnya. Common. Nah, untuk AV-nya tadi juga berapa sih yang kita dapatkan kan penguatan arus, penguatan tegangan. Berapa sih sesungguhnya? Nah, ini sebenarnya kalau di simulasi kebalikannya. Besaran sesungguhnya dapat penguatan kita hitung. Kalau ini kan dapat penguatannya berapa sih? Ya tinggal itu. AV tadi adalah V out dibagi V in. Jadi V in-nya sudah diketahui ini bukan V sumber ya, jadi VN ya. Jadi VN dikali dengan penguatan tegangannya ya. Harus juga gitu. Penguatan arus dikali dengan arus input. Arus input ya ini sumber tegangan dibagi dengan R. Kemudian dikali dengan AI. Dapatlah dia arus input. Nah, ke simulasi kebalikannya. Arus output atau tegang outputnya kita dapatkan. Tegang input juga langsung dapat ya. Nah, penguatannya kita cari tinggal berarti V out dibagi V in itulah penguatannya tegangannya. Arus output dibagi arus input itulah arusnya, penguatan arusnya. Kalau di perhitungan kebalikannya parameternya. Jadi berapa kali dia? Kalinya kita dapatkan. Bukan berapa nilai nominal outputnya, tegangannya atau arusnya. Berapa kali? Tinggal kita hitung kali. Input dikali ini pasti dapatnya segitu. Input dikali penguatan dapatnya apakah penguatan tegangan atau penguatan arus. Kalau tegangan udah dapat kita jadikan V ini tadi. Tinggal jadi I-nya ya arus inputnya. Ya udah VN ini kita bagi dengan beban. Karena kan arus itu adalah di dasar elektrika ya. Bab pertama itu udah bolak-balik. Arus adalah tegangan dibagi dengan tahanan. Nah, tegangannya 1,9 tegangan ini. Walaupun dalam res nanti ya itunya ya. Karena nih transistornya kok disimulasi kok berbeda Pak? Ya karena ini kita ambil 120 nih. HFE-nya, HOE-nya 8, ini, HIE-nya 3,5 kilo. Padahal dia belum tentu sebesar itu karena ya. Lebih ini kita mendekati simulasi nanti. Jadi perhitungan simulasi sama pengukuran di lab itu komponen-komponen pasif ini dia berbeda. Berbeda dengan digital nanti. Digital kita hitung secara teori, kita simulasikan, kita praktekkan itu hasilnya 99%. Kalau nggak 100% ya. Sangat. Paling nanti dia di waktu ya, delay waktu dia mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau hasilnya persis sama. Tapi kalau analog tidak. Kenapa? Nah, karena itu tadi komponen-komponen itu banyak nilainya itu bukan nilai tunggal gitu, ranks ya. Jadi satu komponen itu ternyata dia bisa dari sini sampai ke nilai tertentu. Nah, akhirnya kan banyak kemungkinan. Ini contohnya kita ambil 120, padahal kalau simulasi dia 160 ya. Nah kalau sesungguhnya nggak kita ukur dulu. Nah, kan berbeda kan. Jika salah satu parameter berbeda, pasti yang lainnya berbeda. Apalagi yang besar kan. Penguatan tegangan, apalagi nanti penguatan arus. Nah itu yang pertama ya. Ini untuk sinyal-sinyal besar. Beban-beban tahanannya besar ya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, ini yang dua ini yang banyak. Yang satu itu jarang dipakai. Kemudian juga di parameter hibrid ini konversinya panjang. Kalau ini hanya konversi sederhana common collector dari
Karena datanya disediakan oleh datasheet itu hanya common emitter, common collector baru kita konversi. Common basis apalagi tadi kan, semua berbeda dan perhitungan cukup panjang. Kalau common collector itu sedikit. Hanya tadi dia menjadi E menjadi C, HFE menjadi HFC, HOE menjadi HOC, terus seterusnya ya. Tetapi besarnya berbeda. Yang sama hanya dua, ya. Nah, sama ini dia. HIE sama dengan HIC. Berarti kalau tadi 3,5 kilo, HIE-nya berarti HIC-nya sama. Berarti ya, common collector. Kemudian HRC-nya beda. HRC adalah tidak sama dengan HRE. Jadi misalnya 1 dikurangi HRE. Lebih besar ya, karena tadi HRE itu tahu, tadi 10 dikali dengan 10 pangkat 4 kan. Kan jauh daripada 1 ya. Ini 1 dikurangi ini, di 0,9. Lebih besar sedikit. Oh, tadi kan jauh ya, dibagi 10.000. Setengah sampai 8 ya, dibagi 10.000 kan kecil. Kalau ini dia dikurangi ini dengan HRE tadi, dia mendekati 0,9. Kalau orang memudahkan jadi 1, jauh lebih besar kan. Kemudian HFE ini hampir sama. Jadi dia min, HFC itu adalah min dikali 1 tambah HFE. Jadi hanya tambah 1. Kalau tadi 120 menjadi 121. Tetapi min dikali min artinya apa? Fasa. Kalau tadi kan untuk penguatan tegangan dia min ya. Min kali min jadi plus. Sehingga nanti fasa apa namanya common emitter dengan common sama. Nah, sebelum masuk contoh, saya akan masuk dulu ke simulasi dari common emitter dulu ya. Tadi kita lihat share common emitter simulasinya. Jadi kan kita dapatkan nanti. Tadi dia saya buat dulu 2 mili ininya ya. Ini 2,5, 2 mili dulu lah. Ini frekuensi rendah dia 1 kilo. Bukan dalam mega seperti apa mega giga apalagi di Telkom ya. Ini dia 1 kilo, RS besarnya, R1 R2-nya 10 kilo dengan 2,2, RE besarnya, DC maksudnya ya 1 kilo, tegangan kolektor DC-nya 3,6, tahan bebannya 1,5 kilo. Ini kita ukur dengan apa namanya arus dengan ampere meter AC, sedangkan tegangan langsung kita lihat karena kita bentuk bolak-baliknya ya. Kalau kita ukur dengan tegangan RMS ya nggak ada gunanya nanti besarnya doang ya. Ini kita lihat dulu. Ini yang minusnya dulu tadi. Ini 2 mili tadi ya. Ini saya jadikan supaya kelihatan gede. Nah, inputnya 500,5 ya. Bisa buat jadi 50. 20 ya, 20 kali. Ini kalau sebut 55 ini nggak kebaca nih. 50 ya. Nah, nih. Ini 50 mili, ini 500 mikro. Atau setengah mili ya. Setengah. Setengah, ini 50. Ini dia. Kalau saya buat ini sama-sama 50 nggak kebaca. Kan? Dia. Kalau kita buat ininya 5 mili atau lebih aneh kan. Ini kalau dikecilin lagi dia terlalu besar. Nah, ini ya 20, ini sebut 20 juga lah ya. Nggak kebaca ya kan. Nih. Nggak kebaca. Atau sebut 2. Nah, nih. Ini 20. Berarti dia 10 kali lah ya. 10 kali. 10 kali kalau sama ini. 10 kali. Ini sama, setengah lebih dikit. Ini 20 kali, 30 kali lebih, 36 kali lah ini kan. Tegangannya. Pasang terbalik. Inputnya positif, outputnya negatif. Inputnya negatif, outputnya positif. Itu terbalik fasa ya. Terbalik fasa. Pasang terbalik. Itu yang minus tadi. Ya, ya tadi ya. Minus 36. Itu tadi ya. Nah, itu dia. Ini aman. Minus 36. Itu dia fasa. Jadi bukan besarannya yang lebih kecil. Minus kan lebih kecil dari 1, Pak. Bukan. Fasanya ya. Nah, ini tadi minus 36. Nah, kalau arus kita tidak bisa melihat gelombangnya di osiloskop. Jadi kita ukur dengan voltmeter atau ampere meter AC. Nah, ini dia. AC-nya. Kita lihat inputnya dulu nih. Masih jalan ya nih. Ini inputnya dalam nano ya. Ini outputnya dalam mikro lihat.
Mana ini besar? Yang besar kan? Ini hanya 0,2 mikro. Ini 22. Kalau 20 aja nih 0,2 gitu ya. 22 aja berarti kan 100 kali. Ya kan? Kalau ini 0,2 kan, ini 22. Berarti kan 100 kali. Tambahnya 2. 110 ya. Tadi kan 109 kan. Ini kan lebih dikit ya. Ini 119. Ini ya. Ini kan 23 nih. Jadi lebih dari 100 kali. Arus output berbanding arus input. Ini kalau tegangan RMS-nya. RMS 34 ya. Ini kalau kita ukur RMS-nya tegangan ini. Nah, adalah oke. Itu fasanya tadi ya. Yang kita buat fasanya tadi. Kemudian ini. Nah, 200 jadi 22. 0,2 ini kan nano. Jadi kalau dalam ukur kita ini nggak kebaca nih. Saking kecilnya. Ini masih kalau mikro sudah kebaca. Nah, ini gelombangnya. Outputnya tegangannya 30 kali lebih, arusnya 100 kali lebih. Jadi sehingga penguatan dayanya sangat besar kan? 100 kali dikali dengan 36 kali kan besar sekali. Cuman ingat inputnya dalam mili. Nah, jadi wattnya masih kecil itu. Nah, sekarang kita masuk yang kedua, common collector. Dan ininya besar tadi ya, impedansi outputnya besar ya. Dalam ratusan kilo ohm ya. Jadi ratusan ribu ohm ini impedansi outputnya. Sehingga berarti dia harus dengan beban yang besar karena nanti dia harus kalau saya dengan beban yang besar sehingga hampir seluruh daya yang dihasilkan tersebut diterima oleh beban. Kalau bebannya kecil, hasil kita besar, cuman dia hilang karena panasnya ya, impedansi outputnya nanti sehingga dia akan menjadi panas. Sudah kita hasilkan besar-besar, tetapi yang diterima oleh beban kecil. Nah itu kalau ilustrasinya di kita tuh gaji besar, tetapi potongan juga besar kayak gitu. Kalau common kalau kita apa tadi kalau nanti yang ini kita jadikan bebannya besar ya. Nah kalau beban kecil apa? Rugi kita. Kita sudah menghasilkan untuk beban besar kan, daya besar. Kenapa kok dihubungkan ke beban kecil kan rugi? Hasil besar. Nah ini memang didesain untuk besar. Nah common collector kebalikannya, dia itu bebannya itu beban tahanan kecil ya, dalam ohm, puluhan ratusan ohm di bawah kilo, di bawah 1 kilo. Kebanyakan nanti ada 100 sama 40-an ya. Kalau nanti untuk dia suara speaker itu malah 8 sampai 4 sampai 8 ohm kecil kan. Sehingga kalau tadi yang ratusan ohm tadi rugi kita. Daya sudah besar tetapi umpamanya udah kita maksimalkan di speaker kita kok kecil, keredam dia. Jadi panas. Nah, makanya dia untuk ampli karena beban speaker itu tahanan kecil ya. Dalam ohman, puluhan ohm, ohm, 10-an ohm. Sehingga dia cocoknya adalah untuk common. Tapi apa? Ada ruginya. Jadi dia apa rugi yang kita lihat. Tetapi harus kita gunakan daripada kita daya besar tetapi yang terima kecil ya. Lebih baik dia lebih kecil turun gitu ya. Tetapi dia hampir semuanya disalurkan. Nah kalau yang tadi dia harus dengan beban besar sehingga dia untuk biasanya untuk driver-driver motor gitu ya. Karena besar. Bukan yang untuk RR-nya tahanannya kecil. Untuk driver motor. Cuman tadi belum langsung ya karena baru preamp. Preamp itu akan dihubungkan lagi dengan penguat daya baru ke driver baru ke beban. Nah, kadang-kadang preamp itu juga nanti ada kaskade atau gandengnya masih kurang kuat, masih kurang besar di seri lagi. Walaupun dia hasilnya bukan 2 kali lipat ya, nanti akan ada hitung-hitungannya di kita lebih mudah nanti di parameter pi ya. Nah ini sama dengan tadi. Kalau cuma di sini tidak ada kolektornya. Kalau tadi kan beban RL ini paralel dia dengan RC kalau di AC ya. Kalau tidak, karena RC ini tidak ada. Dia paralel dengan RE. Kalau tadi RE-nya AC short ya, kalau di sini paralel. Sehingga dia ada nanti RE kecil di sini ya, RE kecil tanpa aksen ya. Itu lebih besar. RS-nya sama. Kalau tadi ini kan RL. RE, R, apa, R, RC ya sini ya, paralel dengan RL. Sekarang dia RE emitter, tahanan emitter DC, paralel dengan beban DC. Itu yang menjadi RL kecil, tahanan AC-nya. Kalau RS sama tadi. Karena cukup besar, kenapa besar? Karena penguatannya kecil, sehingga kita bisa mengasih input besar. Nah, yang tadi, kalau kita naikkan, kita kembali dulu saat tadi. Jika kita naikkan ini 2 mili tadi kan,
Hasilnya seperti ini. Saya ambil yang ininya saja ya. Ini saya yang semua. Ini kan udah tadi ya. Nanti bisa kita lihat. Nah, ini saya besarkan. 25 kali. Masih 25 mili baru ya. Berarti kan 100. Masih kecil itu ya. 25 mili. Kita lihat ini 25 dulu ya. Supaya nggak bisa kebaca. Nah, 25 aja, 20 aja. Nah, dia udah mulai cacat nih. Lihat di atas nih. Sinusnya tidak sama lagi nih runcingnya ya. Baru 25. Apalagi nanti 50 saya buat. Nah, kalau dia cacat nggak boleh. Nah, nanti kita pelajari, ini udah cacat. Ya nih, ini masih sinus udah runcing ya nih. Harusnya ini kan 1,5, 2 kotak kurang kan yang positifnya. Ini 2 kotak lebih. Harusnya kalau ini 2 kotak lebih, ini 2 kotak lebih juga. Ini udah kepotong. Maka ini tidak bisa untuk input ininya besar. Jadi karenanya makanya preamp. Preamp itu sangat kecil ya. Karena sinyal kecil itu kita buatkan dengan penguat daya itu dia tidak akan berarti. Makanya perlu kita kuatkan dulu dia dengan preamp. Setelah dia cukup kuat, baru kita hubungkan ke penguat daya. Kalau ini terlalu kecil. Nah, ini kita masuk lagi ke apa namanya parameter common collector. Tapi juga ya. Ini ada 100 mili kan? Oh, tadi hanya 2 mili. Itu pun yang masuk tidak sampai 2 mili karena pembagi tegangan lagi. Dari 2 mili hanya masuk 1,2. Ya kan? Ya. Hampir 1,3 lah ya. Jadi 35% hilangnya. Ya kan? 1,37. 7 per 2 ya. Nah, 35% hilangnya. Lebih ya. Nah, ini sama nanti. Ini separuh hilangnya malah nanti. Nah, beban ini. Nah, ini kalau parameternya sama ya. Tetapi nilainya tidak sama. Ini HRE. Harus dikonversi dulu untuk HIE, HRE dan HFE. Kalau HIE-nya sama, 3,5 kilo HIE, HIC 3,5 kilo. HOE sama, 8,5 mikrosiman HOE, HOC juga 8,5. Tapi HRE, nah, 1 dikurangi nilai HRE, hampir 0,9. Ini min 1 ditambah 120 tambah 1. Ini sederhana ya perhitungannya. Yang pas one base nanti yang parah. Nah, ini kan ini sama ini mendekati 1, 0,9 mendekati 1. Nanti kita 0,9 aja ya. Ini menjadi 121 minus. Ini minus jadi plus. Makanya ingat tadi short ini ke AC ke ground ya. Ini berarti dia ini paralel ke sini, ini ke ground. Sehingga rangkaiannya berubah seperti ini. Ini R1 R2 paralel. Ini juga paralel ke sini ya, ini ke ground kan? Ke ground, ini kan ground. Sehingga dia yang paralel adalah RE dengan RL untuk menjadi RL AC-nya. Tadi RL dengan RC. Ini RE. Kalau ini sama, sisi input sama ya. R1 paralel R2 dulu, baru nanti RS paralel dengan AR paralel. Kemudian baru dapat penguat tegangan inputnya adalah R paralel dibagi R paralel ditambah RS dikali tegangan sumber. Sehingga kita dapat dulu RL-nya nih sama dengan tadi, cuma kalau tadi kan RC per RL. 942. 4,3 dikali 620, lihat mana yang lebih kecil ya. Di sini RL-nya kecil ya. Ini 542. RP-nya dulu sama dengan tadi. Nah, ini kan kalau sama paralel, udah ambil nilainya separuh. Umpamanya 10 kilo dengan 10 kilo paralel, udah 5 kilo dia. Pasti di bawah 10 kan. Umpamanya 100 kilo dengan 100 kilo, 50 kilo. Nggak perlu dihitung. Nih, 10 kilo kali 10 kilo dibagi 10 kilo. Ini kan 10 kali 10 kan 100. 100 kan. Kilo, kilo kodrat, ohm kodrat. 100 kilo kodrat, satu saja ya. 100 kilonya kodrat kali kilo ya. Berarti ini kan ribu nih, 100 juta sebenarnya kan. Oh, ini memudahkan. Ini 10.000 dikali 10.000. 1.000 aja sejuta, 100 juta kan. Ini 10 kilo kodrat, ini kodrat. Gampang. 10 ditambah 10 ya 20. Kilo ditambah kilo ya kilo. Ohm dikali tambah ohm ya ohm. Nah, ini. Kilonya coret, ohmnya coret, ininya kodratnya coret, coret. Tinggal kilo ohm di atasnya kan. 100 bagi 20, 100 bagi ini coret lagi. 100 dibagi 2 dapatnya 5. 5 kilo ohm.
Tapi karena kita udah tahu sifatnya, udah kalau dia sama, udah separuh. 10 kilo yang 10 5 kilo. Nah, ini kalau kita hitung seperti ini. Dapat ininya 54, ininya 5 kilo. Ini untuk mencari ini dulu, belum dapat RS kecil ya. RS kecil dapat, ini baru dapat RP untuk mencari tegangan input yang masuk. Tegangan input adalah RS, ya kan? Ini tadi kan untuk dapat ini kan, ini RS kecil nih. RS paralel dengan RP. 3,6 paralel dengan 5 kilo. 5 kilo berarti dia di bawah 3,6. Makanya 2,09. VI-nya ini tadi dia. 5 kilo yang R paralel tadi dibagi dengan 3,6 kilo ditambah 5 kilo dengan R totalnya berarti ya yang paralel ini dikali tegangan sumbernya. Nah, tegangan Thevenin kemarin kita hitung 100 dapatnya 58. Kan ini separuh tadi kan? Separuh 58. Nah, dia menjadi dia rangkaian 2 terminal atau 4 kutub. Ini RL kecilnya, ini RS. Tinggal dimasukin ke rumus parameter HFE. Kalau tadi HFE, AWC. Besarannya disesuaikan dengan parameter kolektor, common kolektor. Kecuali itu tadi, impedasi input dan admittance output sama. HFE-nya sama. Kalau tadi dia min 120, ini menjadi min dikali min 121, apa nih? AI-nya deh kan, min kan. Jadi kalau tadi penguatan tegangannya yang terbalik fasa, kalau ini arusnya terbalik fasa. Cuman nggak bisa kita lihat karena tidak ada di osiloskop untuk mengukur bentuk gelombang arus. Nah, tegangannya lihat, minus dikali minus jadi plus. Hasilnya nanti dia menjadi plus. Lihat, di bawah 1. Jadi kok disebut penguatan? Nah, karena ini penguat daya ya. Kalau penguatan tegangan ini tidak disebut penguat. Karena apa? Tegangan output lebih kecil dari tegangan input. Inputnya kata 58 nanti dia di bawah 58. 5,9 deh kan. Harusnya lebih besar. Coba lihat. Ini 0,9 dikali 120 kali lebih besar daripada 1. Penguat dayanya lebih besar. Makanya dia tetap disebut penguat. Karena dia penguat daya bukan penguat tegangan. Kalau penguat tegangan ini tidak masuk penguat tegangan. Kenapa? Orang outputnya lebih kecil daripada input nih. AV-nya penguatannya 0, kan 0,9 di bawah 1 kan. 1 saja tidak disebut penguat apalagi di bawah 1. Tetapi arusnya jauh lebih besar. Tadi arusnya juga 119, cuman ininya kan 36. Mau dikali lebih besar ya yang tadi ya dayanya ya. Ini cuma tetap penguat daya. Cuma kita lihat ini udah turun kan, bunyinya di mana? Nah, di sini nanti. Impedans input. Impedans input sama ininya yang berbeda hanya HFE dengan HFE ya. Masukkan nilainya dapatnya 64, 68. Kalau tadi kan hanya 3 kiloan ya, ini puluhan kilo. Jadi impedans inputnya besar, kalau tadi impedans inputnya hanya kilo, ini puluhan kilo. Tetapi impedans outputnya lihat, impedans output dia RS sekarang ya, ini RS sendiri. Masukin, yang kita cari tadi, ini sama, ini RS tadi, ini sama, ini pendekatan tadi ya, ini ya, HFE, HRC ya, nih. Pendekatan, kalau ditulis 0,9 boleh, 0,98 boleh. Minus 121. Dapatnya ini lihat, 46 ohm. Di bawah 100 kilo kan. Nah, walaupun dayanya kecil ini, daya, karena ini di bawah 1 ya, cuman ini jauh di atas 100, sehingga dia, katakanlah, daya 100 kali. Nah, tapi dia cocok untuk daya-daya kecil ya, ohm. Beban ya, beban. Itulah common kolektor. Nah, kita lanjutkan sedikit ya, supaya habis ini, biar masuk materi baru besok. Ini rangkaian yang apa namanya? Ini nanti ya, suplemen itu supaya untuk ini nanti ya, untuk video kalian ya, hasilnya ya. Kita masukin. Jangan lupa besarannya ya. Kenapa? Besaran supaya kita, oh ini tidak besar. Ohm dengan separuh ohm habis. Ini tidak besaran, oh dapatnya. Jadi jangan lupa besarannya. Kalau nggak ada besarannya nanti kita nggak salah. Karena angkanya sama, ini lepas tengah apa? Mikro. Ini lepas tengah ohm, ini ada kilo gitu kan. Nah, itu jangan biarkan dia apa namanya besarannya nggak ditulis. Nanti kita ngeceknya akan repot. Ini 3,5 kilo 3.500. Kalau ini nggak ada kan jadi kacau. 3,5 kan ditambah dengan ini jadi kacau kan. Ada 3.500. Jadi salah total kita nanti. Nah, ini yang impedansi input dan outputnya. Kemudian yang terakhir kita nih masuk ke analisis basis bersama. Ini adalah rangkaian yang paling jarang digunakan. Kenapa? Nanti kita lihat dari hasilnya. Pertama,
dia memerlukan dua catu daya positif dan negatif. Kenapa? Namanya common base ya. Basisnya digroundkan. Kalau input basisnya digroundkan, apa akibatnya? Ya output tidak ada kan? Gitu. Makanya dikasihlah yang lebih kecil daripada nol apa? Ya negatif. Jadi basis negatif tapi emiternya basisnya nol, emiternya negatif sehingga basis tetap lebih besar daripada emitter. Kalau yang ini kan udah pasti besar emitter ya, basis ya. Basis positif emitter nol, ground ya. Pasti lebih besar loh. Nah, kalau nanti basisnya nol, nah, emitter nol ya udah rangkaian akan seperti saklar terbuka terus, tidak sebagai penguat. Untuk supaya basisnya lebih kecil dari emitter, ya emitternya dibuat negatif sehingga sedangkan kolektor tetap positif. Jadi sehingga mempunyai dua catu daya. Itu salah satu rangkaiannya tidak populer. Itu satu rangkaian aja dua catu daya. Dua catu daya tinggal lihat. Kita kalau di baterai dua baterai itu yang berbeda. Tidak bisa polaritasnya dibalik ya akan short dia. Harus dua catu daya dia supaya baru dapat tegangan positif dan negatif. Kalau hanya tegangan negatif saja nggak masalah, tinggal dibalik catu dayanya selesai. Sedangkan di sini tidak. Ini nanti ke atasnya nanti ya. Di kolektor tetap positif. Basis nol, sehingga emiternya negatif. Ya, berarti ada tegangan negatif, ada tegangan positif. Kalau ini tidak ada sama-sama negatif, tinggal dibalik. Hanya satu daya. Ini enggak. Tegangan positif, dua satu daya yang berbeda. Kalau hanya dibalik kan gampang. Oh, kolektor juga negatif. Kolektor negatif dia juga tidak kerja. Nah, di sini empat parameternya berbeda sama sekali. Ininya hanya ganti huruf ya. HFE menjadi HFB, apa namanya? HOB, HOC menjadi HOB, HIB, HIC menjadi HIB, HRB, HRC menjadi HRB. Itu aja. Cuman semua parameter berbeda. HIB tidak sama dengan HIE, tidak sama HRB tidak sama dengan HIE, tidak sama dengan HIC, HFP juga berbeda semua. Pembaginya nih, panjang-panjang nih. Pembaginya ya, apa? Pembaginya 1 ditambah HFE dikali 1 dikurang HRE. Ini penguatan tegangan ditambah penguatan arus dikurang. Ditambah perkalian antara HE dan HE. Ini kan menjadi tidak ada besaran ya. Ini kalau dikali, ini tidak ada besaran nih. Ini tidak ada besaran. Ini ohm dikali 1 ohm jadi tidak ada besaran. Jadi dia tanpa besaran ya. Konstanta jadinya. Ini dia dibagi semua deh. Semua HIE dibagi dengan D. HOE dikali. Tetapi HIB-nya beda lagi. Setelah dibagi dengan D, dia juga atasnya bukan HIE, tapi HIE dikali HOE dikali HRE tambah 1 HFE. Kalau ini HFE 1 dikurang HRE dikali. Jadi panjang sekali dia. Berbeda, kayak rangkaian tidak jarang digunakan. Kecuali nanti untuk input bagi apa namanya alat ukur. Supaya nanti mengamankan alat ukur dari tegangan-tegangan yang berlebih. Kenapa? Nah, ini dari hasilnya nanti. Kenapa dia? Kalau tadi yang dua tadi, ini dia impedasi outputnya kecil, impedasi inputnya besar. Yang sebelumnya, impedasi outputnya besar, impedasi outputnya cukup kecil dalam kilo ya. Kalau ini lihat nanti. Kita akan cepat aja nanti ya. Ini, kenapa di negatif ini? Karena basisnya 0. Kalau ini kita kasih 0 lagi, ini 0, rangkaian tidak bekerja. Dia seperti saklar terbuka saja. Ya, saklar terbuka, tegangannya selalu sama dengan ini tadi ya, 5 volt. Nggak ada perubahan 5 volt. Sehingga dia tidak bisa bekerja dari aktif. Makanya dibuat ini nanti. Nah, sini sama dengan tadi. Untuk AC, kolektor short, tegangan ke ground. Ini sama tadi ya. Ini kita ubah dulu tadi. D-nya kita dapatkan dulu nih. D semua dapat 121. Dari hasil ini ya. Semua ini, persamaan ini dimasukin nilai emitternya dapat 121. Mirip dia dengan common kolektor ya. Tapi minus ya. Tapi jangan disamakan karena nih berbeda besar nanti berbeda hasil. Kemudian HIB-nya tinggal HE dibagi dengan besar ini nih. Jauh kecil dia kan, 3,5 kilo tadi kolektor dengan emitter dia menjadi dibagi hanya ohm. Jadi impedasi inputnya kecil. Tinggal nanti kemudian impedasi juga kecil kan, 8,5 mikro. Kalau tadi murni ini dibagi lagi menjadi 0,07 mikro. Kalau tadi 8,5 mikro, ini 7/100. Kalau mikro ini kalau tambah satu lagi 70 mikro itu nano ya. Nah, 70 nano.
kecil sekali. Nah, kemudian HRB-nya juga hasil ini dibagi dengan yang 121 tadi. Kecil kan, semuanya kecil. Ini dibagi. Tidak ada yang besar, ini 121 doang kan. Ini ya. Ini tadi biasanya dalam kilo, HIE, HIC, dianya dalam ohm 28. Kemudian ini dalam mikro, ini dia dalam nano. Kalau kita ini jadikan nano, ini 70 nano nih. 70 nano sini. 0,070 tadi 8,5, 0,7 per 100. Berarti 70 per 1000 berarti 70 nano ini mikro. Nah, ini juga kalau tadi di HRB ini dia masih dalam apa namanya 10-4 itu ya. Ini yang bersama ya. Kalau common emitter malah dia mendekati 1 0,9. Ini bersama dengan common collector nih. 1,3 nih. Jadi ininya besar tadi ya. 120 121. Ini hanya di bawah 1. Sehingga nilai yang dimasukin ini ya HOB semua ke persamaan tadi. Nah, ini kita cari dulu RL kecil dan RS kecil. RL kecil udah nih. Langsung paralel ini tadi kan. RC paralel dengan sama dengan common emitter. 4,7, 5,1 berarti di bawah 4,7. Dapatnya 2,45. Ini nanti juga 50, nah ya kan di bawah 50 ohm nih. Tapi kita bulatkan kan 8 kilo dengan 50 ya, dekat 50 atau 49 ya, kita bulatkan nanti. 49, inputnya juga 1 mili tadi. Input bagi tegangan apa setengah dengan ini ya jauh lebih kecil ya, 0,99. 9 ya. 1 ya, paling besar deh ya kan ininya karena ininya kecil. Nah, sehingga dapat rangkaian dua terminal atau 4 kutub. Jadi kita masukin penguatan arusnya lihat minus di bawah 1. Ini satu-satunya penguatan arusnya yang kecil. Kalau tadi harusnya mendekati HIE kan, yang 119, yang 120. 1. Ini dia di bawah 1. Tetapi penguatan tegangannya ya ini dia besar positif. Dia besarnya seperti common emitter tetapi terbalik. Kalau ininya seperti common kolektor ya, negatif di sininya. Ini sama common kolektor, ini dia besarnya common emitter tetapi nilainya positif common kolektor. Kalau ini ya common emitter sama negatif ya. Common emitter kan besar. Mendekati HIE. Ini kan di bawah 1. Penguatan arusnya kecil. Zin-nya nih lihat. Zin-nya kecil. Masukin ya nilainya di dalam ohm. Kalau common emitter tadi kan Z-out-nya yang kecil ya. Ini Z-in yang kecil. Dan Z-out-nya ini dimasukin, Z-out besar. Lebih besar daripada common emitter. Jadi pada outputnya besar. Artinya apa? Jadi dia kalau kita gunakan untuk pengaman penguat, sinyal kita itu aman karena inputnya kecil ya. Tetapi kalau ada dia lebih besar nanti masuk ini, sehingga dia akan diredam oleh impedansi output. Sehingga alat kita tidak rusak. Nah itu sebenarnya penguat guna untuk ini. Nah kita lihat simulasinya untuk common emitter sama common collector. Terakhir nih ya. Nanti saya lihat perbandingannya nanti ya. Perbandingannya. Ini yang seperti tadi. Kita lihat. Ini fasanya mendekati sama. Sama-sama nih lihat. Ini 500, 500. Yang mana? Salah nih. Yang ini ya. Nah, ini common collector ya. Salah yang tadi. Common collector. Nanti kita lihat. Lihat nih. Sama-sama 50. Kalau saya ini naikin lagi, ini kan sama. Besarnya sama. Yang biru sedikit di bawah. 0,9 tadi kan penguatannya. Tegangan. Harusnya kita lihat. Harusnya input 400 atau di bawah setengah mikro. Outputnya 62 mikro. Berarti 100 lebih kan? 100 lebih. Nah, kita lihat dari sini tadi. Nanti 100 lebih ya. Ini setengah 60. Kalau satu aja 60 berarti 120. Kita lihat di sini sebentar saya cek. Untuk common harusnya ya, harusnya 100 lebih. Nah, lihatin. Nah, kan 100 lebih harusnya ya. Harusnya 100 lebih. Tegangannya di bawah tegangan input dengan outputnya. Nah, harusnya nih 120 tadi kan, ini 120.
lebih 120. Ini kalau 500 ya 120 lebih ya. Nah, ini lebih 120 tegangannya. Sehingga dayanya lebih besar output daripada input karena ini hanya dalam setengah mikro, ini 62, 63 lah kalau kita beratkan ya. Ini setengah mikro nggak nyampe. Ini hampir 63. Jadi dia harusnya 100 kali lebih, 120 ya. Tegangannya 0,9. Nah, yang terakhir penguat common base. Nanti kesimpulannya common base nih. Lihat, ini ada tegangan negatif. Kalau nggak ada ini kita lihat nanti. Ini dulu ya. Ini dia bisa besar ya. Kalau yang tadi ini besar ya. Ya. 100 nih 100 mili ya atau 0,1 volt. Nah, input dia bisa besar. Nggak cacat. Kita buat 200. 500 lah ya. 200. Coba 300. Ya. Ini juga nggak. Tapi kalau itu besar nanti dia baru cacat juga ya karena dia inputnya yang cacat dulu. Nah, lihat itu. Nah, tetap nggak cacat kan? Ini udah 300 ini. Tapi kalau besar banget nanti tetap dia akan cacat karena inputnya cacat dulu ya baru dia cacat. Nah, kali ini sama tadi. Harusnya berapa tadi? Ini tegangan. Dia juga kecil ini ya. Tegangan inputnya 1 mili ya kecil karena dia mirip common emitter. Nah, kita jalankan. Ini dia yang minusnya. 1 sampai 10 mili kali contohnya 1 tadi ya. Nggak apa-apa. Outputnya di bawah. Nah, kita lihat ya. Ini 5, ini 200 lebih besar ya. Ini 200 ini 5. Kalau 500 sebut terlalu kecil. Nah, ya. 200. 5 ke 200 itu kan bagi 10 itu 20-40 kali lebih ya tegangannya. Harusnya nih, harus input 94 mikro, harus output 45 mikro. Lebih kecil kan? Hampir separuh. Jadi harusnya kecil, tegangannya besar. Kalau common emitter arus dan tegangannya besar, tegangannya terbalik fasa. Sedangkan kalau common collector arusnya besar, tegangannya kecil. Arusnya yang terbalik fasa, tegangannya sefasa. Tadi ya, sefasa kita lihatin. Nih, sama-sama atas. Kalau yang ini terbalik fasa. Yang ini sama-sama sefasa. Tetapi outputnya lebih besar. Kalau yang sama sefasa, common collector tadi kan terbalik fasa, sama sefasa kecil kan. Ini lebih besar. Ini 200, ini hanya 5. Arusnya ini kecil. Kalau common collector, common emitter arusnya lebih besar daripada output lebih besar daripada input. Nah, ini yang terbalik di sendiri. Harusnya lebih kecil, outputnya lebih besar. Kalau output lebih besar, itu sama dengan common emitter. Tetapi kalau ininya tidak ada yang sama. Nah, kita lihat kesimpulannya nanti. Makanya ketemu gunanya untuk apa nanti. Dari 3 parameter ini, backupnya nih saya share. Ya, sehingga dapat kita penggunaannya masing-masing nanti. Ini common emitter, ini ya. Penguatan arusnya 118. Kalau common collector, masih ya, mendekati 120 ya, hampir sama lah ya. Ini di bawah 1. Ini positif, komutator negatif, ini negatif harusnya. Tapi di bawah 1. Sedangkan tegangannya kalau common emitter besar, tapi negatif. Terbalik fasa. Ini dia kecil, tapi positif. Ini dia lebih besar, tapi positif. Dia yang besar memang ini, tapi terbalik fasa dengan common emitter. Ini dia kecil, dia ke sendiri. Fasanya juga terbalik, sama dengan common collector. Fasanya sama dengan kolektor, nilainya kecil sendiri. Ini mirip dengan common collector, lebih besar malah ya, cuma fasa terbalik. Kalau inputnya lihat, ini dalam kilo, ini puluhan kilo, ini dia dalam ohm inputnya, paling kecil ya, makanya cocok untuk mengukur sehingga sumber tadi tidak berkurang gitu ya. Kalau besar kan udah berkurang. Tetapi untuk outputnya ini dalam kilo, ratusan kilo, untuk makanya dia untuk beban yang ratusan kilo, ini dalam ohm. Ini juga lebih besar lagi. Kenapa? Untuk pengaman. Sehingga jika ada sinyal tekanan atau arus yang besar, dia akan diredam sama dia. Sehingga alat kita akan menjadi aman. Nah, itu dia. Udah jam 7 lewat. Nah, sampai di sini. Nanti saya kasih PR nanti minggu depan ininya ya. Sekarang sudah jam 7 lewat. Nanti PR-nya saya pesan. Kasih nanti ya.
Yang 12 siapa yang nggak masuk? Udah saya ini kan ya. 12 siapa yang nggak ada? Udah ya. Nanti yang terakhir saya ambil ini ya. Ini 12 orang. Satu orang ada. Ini udah saya rekam. Nah, sampai di sini dulu kuliah kita. Nanti untuk apa namanya? Ada 2 orang yang di sini nih untuk asisten, tolong besok hadir ya. Simak share mungkin ya. Bisa. Kemudian untuk praktikum nanti hari Rabu ya. Makser dengan Rofi ya. Jam setengah sama jam 10. Nah ini berkurang 1 orang nih ya. 12. Teguh ada, nanti saya ini aja. Tadi si Dava ada. Siapa yang nggak hadir ini? 1. Ini kita 12 orang. Pesertanya 13. Udah saya rekam. Saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita kembali minggu depan ya.